Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Radiansyah dengan NIM akhir 029 dari TRO kelas A. Di sini saya akan melanjutkan percobaan dari computer vision, yaitu di modul 3 mengenai pemrosesan citra atau image processing gitu. Yang kemarin itu image formation atau pembentukan citra. Sekarang kita lanjut di modul 3 yaitu image processing gitu. Nah, di modul 3 ini kita ada banyak percobaan gitu. Ada sekitar 20 percobaan yang untuk dicoba untuk mengetahui dari karakteristik dari modul 3 itu sendiri. Oleh karena itu maka kita langsung mulai saja. Nah, ini dari modul 3 ini terdiri dari beberapa percobaan. Ini ada 20 percobaan. Terus kemudian ada penjelasan dari materi yang disampaikan. Terus kemudian ada job sheet. Terus ini ada dari PDF-nya, dan kemudian ini ada proyek yang telah dibuat gitu, yang telah dibuat oleh kelompok saya seperti itu. Dimana di sini kita akan mencoba langsung saja. Dimana yang pertama ini kita harus mendownload dari image yang dibutuhkan gitu, di percobaan yang akan dilakukan gitu. Dimana kita bisa start yaitu dengan run dari download image terlebih dahulu. Nah, ini kita akan download. Nah, ketika ngeran maka di sini akan terdownload gitu dari masing-masing filenya gitu. Mulai dari babon, dua, dokumen, garis tepi, kota, lena dan nether gitu kan. Nah, ini sebagai bahan gitu, bahan input yang akan dibuat untuk percobaan gitu. Nah, ini hasil-hasilnya ini menjadi folder tersendiri bernama image. Nah, kemudian nah di sini ini ada praktikum-praktikumnya gitu, praktikum yang akan dilakukan gitu. Oke, mungkin langsung saja dimana di percobaan pertama ini. Nah, percobaan pertama ini mengenai dari deteksi kontur gitu atau contour direction. Ini langsung saja, langsung kita mulai saja. Topiknya itu tentang CV2, find counter, draw counter, dan counter analysis gitu. Nah, ini ada 3 topik gitu kan, 3 topik dengan beberapa percobaan. Nah, ini yang pertama, ini ada gambar asli. Nah, ini dari binary atau thresholdnya. Kemudian ada kontur plus bonding rate. Nah, ini memiliki sedikit perbedaan ya dengan gambar aslinya. Nah, ini ketika di threshold seperti ini, ketika di kontur plus bonding rate seperti ini. Oke, lanjut di percobaan yang kedua yaitu mode retrieval contour. Nah, ini ada beberapa jenis atau beberapa hasil gitu. Mana ini dari binary biasa, terus uh, satu kontur, 3 kontur, terus 3 kontur. Nah, ini 3 kontur juga. Nah, ini seperti ini hasilnya. Kemudian lanjut di percobaan ketiga yaitu aproksimasi kontur. Nah, ini menunjukkan titik-titik gitu, titik-titik yang ada di gambar gitu. Nah, ini yang kalau originalnya seperti ini. Nah, kalau 7 titik ini menunjukkan seperti ini, jadi garis yang sempurna. Nah, kalau 5 titik seperti ini, kalau 4 seperti ini. Nah, terus yang ada lagi, nah ini properti kontur. Nah, ini untuk mengetahui dari kontur-konturnya gitu atau scaling dari kontur yang dibaca. Nah, untuk di percobaan 1 sudah selesai. Kita lanjut di percobaan 2 di mana ada percobaan histogram equalization gitu. Di mana ini adalah teknik untuk meningkatkan kontras gambar dengan meratakan distribusi intensitas pixel gitu. Teknik ini berguna untuk gambar yang terlalu gelap, terlalu terang, atau kontrasnya rendah. Oke, nah ini akan kita coba saja bagaimana hasilnya cara percobaan dengan programnya. Nah, histogram ini seperti grafik nih ya, seperti dia menghasilkan grafik ya. Gimana hasil dari gambar ini jika direpresentasikan dengan grafik ya, hasilnya akan seperti ini. Terus kita lanjut di percobaan 2. Nah, itu histogram yang asli ya, histogram asli sebelum di modif. Nah,
Ini ketika ada perbedaan yaitu distribusi sempit terus distribusi merata, ini hasilnya akan seperti ini. Jadi sedikit modifikasi. Terus demo ketiga, lanjut ke demo ketiga yaitu ekualisasi warna via channel dengan warna lab. Nah ini setelah warna aslinya itu seperti ini. Nah ketika diekualisasi gitu untuk menjaga dari warna dan kontrasnya, ini hasilnya akan seperti ini. Terus ada lagi di percobaan demo yang keempat, dia akan menghasilkan dari berbagai kondisi exposure gitu. Nah ini terlalu gelap, ada yang terlalu terang, terus ketika kondisi normal itu bagaimana. Nah, nah seperti ini ya. Oke, cukup di percobaan kedua, yaitu kita lanjut ke percobaan tiga, yaitu Clehy, di mana berkepanjangan kontras limited adaptive histogram equalization, di mana ini adalah sebuah pengembangan dari histogram equalization yang bekerja secara lokal pada detail-detail kecil gambar dan membatasi amplifikasi kontras. Clehy ini menghindari dari noise amplification yang terjadi pada equalization. Oke, langsung saja kita coba bagaimana hasil dari percobaan ini. Ini seperti dari modifikasi dari histogram yang sebelumnya. Nah ini histogramnya, histogram EQ versus Clehy. Nah ini hasilnya seperti ini. Terus kita lanjut di demo yang kedua, yaitu mengenai dari variasi slip limit gitu pada Clehy gitu. Nah ini limit 1, limit 2, limit 4, limit 8, limit 20, limit 40. Nah ini hasilnya berbeda-beda ya, ini hasilnya ini terlihat ada perbedaan. Nah ini ketika semakin besar limitnya ini, maka hasilnya semakin terlihat berbeda gitu, atau terlihat kurang bagus gitu. Nah ini ada perbedaan konturnya. Nah, ini. Oke, lanjut di demo yang ketiga. Nah ini mengenai dari variasi title grid gitu, title gridnya ini. Nah ini ada beberapa title grid, yaitu 88, 32 32, 64 kali 64. Nah ini ada beberapa perbedaan ya, seperti ini. Terus kita lanjut pada Clehy pada gambar berwarna gitu. Nah ini hasilnya terlihat sedikit perbedaan ya antara dari asli global EQ, terus ada Clehy. Nah ini seperti ini. Oke, cukup di percobaan yang ketiga. Selanjutnya kita akan lanjut percobaan keempat, yaitu segmentasi warna menggunakan HSV dan InRange. Nah ini topiknya mengenai dari CV2 InRange, HSV masking, terus color based object detection. Nah, langsung saja kita coba bagaimana hasil dari percobaan ini. Nah HSV ini hue saturation value, dia seperti nilai gitu, nilai yang merepresentasikan dari suatu warna. Nah ini hue spectrum H0 di OpenCV. H0 itu sampai range 0 sampai 179 di OpenCV. Nah terus kita coba segmentasi warna dasar dengan InRange. Nah ini hasilnya seperti ini. Bagaimana? Nah ini gambar aslinya. Nah ini sedikit mirip ya antara dari HSV dengan gambar aslinya, ini sedikit mirip. Nah ini mas merah, hasil merah, mas hijau, hasil hijau, mas biru, dan hasil biru. Ini seperti ini. Biar nilai yang merepresentasikan suatu warna. Nah ini kemudian ada dari ini asli, plus noise, mas raw, mas setelah morfologi, terus hasil bersihnya itu seperti ini. Nah terus yang keempat ini deteksi warna sekaligus. Nah ini jadi dia bisa mendeteksi gitu warna dari masing-masing yang diberikan gitu. Mana ini dia untuk mendeteksi dari 6 warna objek, yaitu merah, hijau, biru, kuning, orange, dan ungu. Nah cukup di percobaan yang keempat.
Selanjutnya kita di percobaan yang kelima di mana thresholding global, yaitu mengkonversi gambar grayscale menjadi gambar biner menggunakan nilai ambang batas atau threshold yang sama untuk seluruh gambar. Teknik ini efektif untuk gambar dengan pencahayaannya seragam gitu. Threshold ini jadi dia di percobaan ini tuh dia mengonversi gitu, mengonversi gambar berdasarkan dari nilai gitu, nilai range lah ibaratnya range. Nah ini gambar dengan manual threshold. Nah ini terlihat ya perbedaannya ya, antara dari gambar grayscale asli. Nah ini terlihat dari gambarnya dari perbedaan antara threshold dari 127, 150, threshold 200, 100. Nah ini perbedaan. Nah ini yang merepresentasikan dari suatu gambar ya. Nah oke, kita lanjut di demo yang kedua, yaitu mengenai dari berbagai jenis threshold gitu. Nah ini ada thresh to zero, thresh tranche, terus ada thresh binary, terus dan sebagainya. Ini banyak ya jenisnya ya. Ini gambar aslinya seperti ini. Oke, kita lanjut saja. Tadi demo dari jenis-jenis threshold. Sekarang kita lanjut di output threshold atau nilai otomatis di 139. Nah ini histogram atau grafik yang menunjukkan dari posisi thresholdnya. Dan ini threshold manual 127, terus ini threshold deteksi otomatisnya gitu, yaitu threshold output 139. Terus ada lagi di percobaan demo yang keempat, yaitu mengenai dari pengaruh noise terhadap nah ini terlihat sangat berbeda ya, antara dari tanpa noise, terus ketika outsu biasa, outsu 139, outsu 138 ini memiliki perbedaan. Oke, cukup. Kita lanjut di percobaan yang keenam, yaitu mengenai thresholding outsu dan triangle, di mana outsu ini meminimalkan dari varian intrakelas atau bimodal histogram. Kemudian dari triangle-nya ini yaitu garis dari puncak ke ujung histogram, yaitu untuk mencari dari jarak maksimumnya. Fungsinya yaitu CP2 threshold, SRC0, 255 trace binary, trace outsu, dan CP2 threshold, SRC0, 255 trace binary plus trace triangle. Oke, langsung saja kita coba percobaannya, bagaimana hasil yang dihasilkan dari percobaan ini. Nah ini percobaan yang keenam. Nah ini outsu dan triangle thresholding. Nah ini memiliki beberapa perbedaan dari outsu 170, terus triangle, outsu plus blur. Nah ini memiliki perbedaan ya. Itu perbandingan dari hasil-hasilnya. Oke. Oh cukup di percobaan yang keenam. Kita lanjut di percobaan yang ketujuh, di mana percobaan ketujuh ini yaitu mengenai dari adaptive thresholding gitu, yaitu menghitung nilai threshold secara lokal untuk setiap pixel berdasarkan sekitarnya gitu, atau neighborhood. Metode ini jauh lebih efektif daripada global thresholding untuk gambar dengan pencahayaan tidak merata. Oke, kita langsung mencoba bagaimana hasil dari percobaan yang ketujuh ini. Oke, nah ini demo yang pertama itu mengenai dari Mean versus Gaussian Adaptive Threshold. Nah ini gambar aslinya seperti ini. Nah ini Adaptive Threshold C. Nah ini Adaptive Threshold Gaussian. Nah ini sedikit perbedaan ya. Ini sedikit lebih cerah ya daripada dari Threshold-nya itu sendiri. Oke, kita lanjut di percobaan demo yang kedua. Di percobaan yang ketujuh masih itu. Nah ini mengenai dari variasi block size pada adaptive threshold. Nah ini block size dengan perbedaan nilainya. Nah ini seperti ketajaman ya. Nah ini ketika block size nya semakin kecil dia tidak terlalu tajam. Nah jika block size nya terlalu besar dia akan gambarnya semakin tajam seperti itu. Terus di demo yang ketiga itu mengenai dari variasi konstanta. Nah itu konstantanya. Nah ini sedikit kebalikan dengan yang sebelumnya, dimana jika nilainya semakin kecil maka dia akan semakin tajam.
Jika semakin besar maka dia akan semakin tidak tajam gitu dari gambar yang dihasilkan. Oke, terus demo yang keempat kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, ini ada tips dari thresholdnya. Dia menghasilkan dari nilai hasil yang paling bagus, terus ada tip min, gagal di area campuran dan sebagainya. Nah, ini hasil-hasilnya. Nah, oke, cukup ternyata di percobaan yang ketujuh. Kita lanjut di percobaan yang ke-8 yaitu konvolasi dan filter 2D, yaitu tujuannya yaitu memahami operasi konvolusi 2D secara manual maupun menggunakan CV2 filter 2D serta mempelajari berbagai jenis kernel standar dan pengaruh ukuran kernel terhadap waktu proses dan hasil. Oke, kita langsung saja coba bagaimana hasil yang dihasilkan dari percobaan ini. Ini lagi. Nah, ini konfigurasi manual dengan versus CV2 filter gede. Nah, ini sedikit berbeda ya hasilnya. Terlihat dari CV2 filter ini lebih bagus gitu dari gambar dari konvolusi manual. Dia bisa menggunakan cara otomatis gitu, menggunakan library dengan CV2 filter. Nah, ini kalau manualnya seperti ini. Nah, terus di yang kedua ini berbagai kernel standar gitu. Ini ada asli, terus identity, box blur, darken, emboss, and tag. Nah, ini hasil dari demo yang kedua. Nah, ini custom kernel dari nol. Ini dia hasilnya ke customnya kernel dari nol. Ini ke custom kernel dia horizontal, diagonal, Laplacian. Nah, ini hasilnya seperti ini. Terus ada lagi demo selanjutnya di percobaan ini mengenai pengaruh ukuran kernel terhadap waktu dan hasil. Nah, ini oke. Ini ya terlihat ya ada grafiknya ya. Ada grafik dari ukuran waktu vs dari ukuran kernel layar. Jadi semakin kecil itu dia semakin kecil ukuran kernel dan waktunya dia akan semakin terlihat jelas gitu dari gambar. Nah, ini terlihat jika dia semakin besar maka dia gambarnya akan semakin gelap. Oke, cukup di percobaan 8. Terus kita lanjut di percobaan ke-9 yaitu Gaussian blur, yaitu tujuannya memahami filter Gaussian dan distribusi Gaussian 2D serta membandingkannya dengan blur kotak atau box filter, mempelajari pengaruh ukuran kernel dan nilai sigma terhadap tingkat kehalusan serta implementasi parabel Gaussian untuk efisiensi komputasi. Nah, ini tujuan dari percobaan dari Gaussian blur ya, seperti ini. Terus nah ini kita masih loading, coba kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya masih sama ketika dia dengan perbandingan ya, ini ya Gaussian blur, vs blur dan box filter ya, ini perbedaan. Terus lanjut di demo yang kedua mengenai dari Gaussian blur, pengaruh ukuran kernel. Nah, ini kan terlihat kan tadi kan terlihat gambar ya. Nah, ini terlihat di histogramnya. Jadi dia semakin besar itu histogramnya semakin bagus nilainya. Tapi dari nilai gambarnya ini kurang. Nah, tapi kalau gambarnya semakin kecil, dia histogramnya jelek. Tapi gambarnya terlihat jelas. Oke, terus kita lanjut di demo yang ketiga di percobaan yang ke-9. Nah, pengaruh nilai sigma. Nah, ini dia akan mempengaruhi ya. Ketika nilai ini sigma 0,5, 1, 2 semakin besar, dia grafiknya bagus. Tapi objek gambarnya semakin terlihat ngeblur gitu. Nah, begitu juga kebalikannya. Ketika kecil maka hasilnya bagus, tapi grafiknya cukup tajam. Oke, kita lanjut di demo yang keempat, parabel dari Gaussian 1D
kali 1D sama dengan 2D. Oke, cukup di percobaan yang ke-9. Kita lanjut di percobaan 10, yaitu median filter dan bilateral filter. Tujuannya itu memahami perbedaan filter berbasis urutan atau median dan filter yang mempertahankan tepi gitu, preserving menggunakan bilateral filter, membandingkan efektivitas masing-masing terhadap jenis noise yang berbeda. Oke, kita langsung saja lihat dari perbedaannya atau hasilnya. Nah, ini hasilnya median blur pada saltpaper noise. Ini hasilnya dapat perbedaan ya. Terus kita lanjut di bahan 2 perbandingan ukuran kernel dan median blur. Nah, ini hasilnya noisy 10%, K3, median K5, median K9, dan median K6. Terus ada bilateral filter. Nah, ini noisy. Nah, ini dari 25, hasil dari 25, bilateral 25, bilateral dari 150. Terus demo yang selanjutnya, demo yang ketiga, keempat, yaitu mengenai dari perbandingan Gaussian median bilateral. Nah, ini perbandingannya, referensinya noisy, terus ini Gaussian, terus ini median. Nah, ini errornya itu seperti ini. Jadi titik-titik ini itu diibaratkan sebagai error ya, error dari nilainya. Makin banyak maka terlihat, jadi titik errornya makin terlihat. Oke, cukup. Sekarang di percobaan yang 11, yaitu sharpening dan unsharp masking. Tujuannya itu memahami cara mempertajam gambar menggunakan kernel sharpening atau unsharp masking atau USM dan Laplacian sharpening dengan membandingkan efek berbagai kekuatan penajaman di nilai alpha pada gambar. Oke, ini demo 1 dari kernel sharpening. Sharp ringan, sharp standar, sharp kuat, semakin tajam ya ketika semakin besar dari nilai sharp. Nah, mempertajamkan karena tujuan dari mempertajam. Nah, ini kan juga ini kalau jika menggunakan unsharp, ini juga hasilnya antara mask biasa, WSM manual, terus WSM Advanced ini berbeda ya saya. Walaupun nilainya sama, mungkin dari metodenya yang berbeda kan, makanya berbeda. Nah, ini menggunakan Laplacian sharpening, hasilnya juga berbeda juga. Terus ini perbandingan kekuatan dari sharpening alpha. Nah, ini makin besar nilai alfanya, dia akan semakin membentuk grafik yang tidak beraturan. Oke, cukup di percobaan 11. Kita lanjut di percobaan 12, yaitu mengenai deteksi tepi Sobel, yaitu tujuannya memahami cara mendeteksi tepi gambar menggunakan filter Sobel atau turunan pertama dalam arah X dan Y itu. Menghitung magnitude dan arah gradient serta membandingkan Sobel dengan chart dan berbagai ukuran kernel visualisasi menggunakan heatmap dan Kuiper plot. Ini dari tujuan dari percobaan yang ke 12 ya. Nah, ini Sobel dari GX dan GY, tepi vertikal dan tepi horizontal. Ini hasilnya akan seperti ini. Kemudian lanjut yang kedua, yaitu magnitude dan arah gradient Sobel. Nah, ini hasilnya heat map ini seperti ini, HSV seperti ini, dan quiver ini hasilnya seperti ini ya. Oke, terus ini tema yang ketiga, yaitu sharp versus Sobel. Nah, ini terlihat perbedaan ya, perbandingan antara sharp dan Sobel, walaupun dengan nilainya sama, tapi hasil yang dihasilkan ini cukup berbeda ya. Nah, ini profil magnitude di garis tengah. Nah, ini seperti ini. Heatmap size 1357 dan terlihat di grafik juga memiliki perbedaan ya.
Oke, cukup di cobaan 12. Kita lanjut di percobaan 13 yaitu deteksi tepi Kenny ya. Kenny edge detector ini metodenya banyak tuh. Ada golden blur, gradient, non maksimum, double threshold, hysteresis ya, banyak ya. Tinggal kita ingin menggunakan dari metode yang mana. Nah, ini deteksi dari tepi Kenny. Pinggir-pinggirnya ini tepi ya, karena tepi lah. Oke, cukup. Terus kemudian deteksi tepi menggunakan Laplacian. Nah, ini di percobaan ke-14 ya. Laplacian ini menggunakan turunan kedua untuk mendeteksi tepi. Mendeteksi di tepi semua arah sekaligus atau isotropik. Zero crossing pada Laplacian menandakan posisi dari tepi. Nah, ini deteksi tepi menggunakan Laplacian ya. Jadi sedikit perbedaan ya antara menggunakan Laplacian atau di percobaan sebelumnya. Nah, cukup. Terus kita lihat di morfologi erosi atau dilasi. Terus nah ini demonstrasikan operasi morfologi dasar erosi dan dilasi. Oke, ini ada perbedaan ya antara citra asli dengan biner, terus erosi dan dilasi. Nah, ini sedikit dari error-errornya atau dari titik-titiknya ini semakin terlihat gitu setelah menggunakan dari metode dilasi. Ke erosi ini sedikit terlihat, cuman terlihat samar ya. Ini terlihat. Terus berbagai kernel shape dan ukuran. Nah, ini kita akan lihat dari percobaan yang kedua, demo yang kedua ini, yaitu nah ini banyak ya, mulai dari 3x3, rek 3x3, terus ada 9x9, elips 9x9, elips 3x3, banyak ya, 3x3, 5x5, dan 9x9. Itu dari jenisnya. Terus pengaruh iterasi berganda. Iterasi ini seperti pengulangan. Nah, ini ketika dia semakin banyak iterasinya gitu kan, maka nilai errornya atau nilai titik-titiknya ini semakin jelas gitu. Begitu juga kebalikannya nih, ketika dia aslinya titik-titiknya banyak tapi banyak diiterasi, dia akan hasilnya semakin jernih atau bersih. Terus yang keempat yaitu aplikasi nyata, hapus noise dan sambungan bagian yang terputus. Nah, ini dia menyambungkan dari yang terputus. Nah, ini awalnya putus-putus, terus ini tersambung, terus nah ini menghapus dari error-errornya. Nah, ini yang terhapus ya, noise yang terhapus ya. Nah, ini historinya ibaratnya. Oke, semua demo selesai, kita lanjut di morfologi lanjut di percobaan yang ke-6 16 maksudnya. Jadi ini lanjutan dari morfologi atau percobaan dari sebelumnya ya. Nah, ini melihat dari opening dan closing. Nah, ini citra asli, terus openingnya seperti ini, closingnya seperti ini. Jadi ibaratnya kayak gabungan lah. Nah, ini kan terlihat di bawah openingnya itu seperti ini, terus closingnya itu setelah di erosi itu terakhir seperti ini. Oke, terus kita di demo yang kedua, morfologi dari gradient, yaitu ini. Nah, ini asli, terus dilasi. Nah, ini terlihat semakin jelas ya, semakin jelas dari titik-titiknya. Terus demo yang ketiga ini top head dan black head transform. Nah, ini hasilnya top headnya seperti ini, black headnya semakin rancu ya hasilnya dari citra aslinya. Memang dari fungsi metodenya itu seperti itu. Nah, ini hit or miss transform, deteksi pola spesifik. Dia mendeteksi dari pola gambar. Nah, ini seperti ini. Oke, selesai. Kita lanjut di percobaan 17 yaitu mengenai dari top head dan black head. Mempelajari transformasi morfologi lanjutan yaitu top head dan black head. Nah, ini morfologi lanjutan dari morfologi. Jadi ada lanjutannya. Ada morfologi lanjutan, ada top head dan black head. Nah, ini hasilnya dari white top head transform. Hasilnya seperti ini. Terus kita lihat dari black top head dari transform. Tadi white, sekarang black. Nah, ini BTH. Ini seperti ini.
koreksi pencahayaan tidak merata via top head. Nah, ini jadi percobaan demo yang ketiga ya. Ya seperti ini, jadi pencahayaannya yang kurang bagus ini dikoreksi. Pengaruh ukuran SE terhadap hasil top head. Nah, ini pengaruh. Nah, ini hasilnya. Oke, lanjut di percobaan 18 ada transformasi Fourier. Nah, ini mungkin sudah apa ya, familiar lah dengan transformasi Fourier. Ini mungkin ditemukan di uh, kalkulus. Nah, kalkulusnya dia berupa angka-angka. Nah, namun di sini menghasilkan dari suatu gambar itu angka-angka tersebut. Nah, ini hasil transformasi Fourier. Terus filter frekuensi gitu, low pass, high pass, band pass. Nah, bisa ditemukan di rangkaian listrik ya. Nah, ini filter-filternya. Nah, ini filter low pass, band pass, high pass. Terus ada perbandingan dari NumPy dengan OpenCV TV2 DFT, atau perbandingan dari inilah library lah. Nah, ini perbedaannya ya, perbandingannya. Terus ada percobaan yang keempat, yaitu sinyal sinusoidal sintetis dan spike di spektrum. Ini demo yang keempat. Ya, ini ada seperti ini ya. Oke, kita percepat saja. Ini filter frekuensi. Kita lihat hasilnya bagaimana di percobaan 19. Oke, ini masih loading ya. Loading dari percobaan 19. Low pass filter ideal plus Gaussian versus Butterworth. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kita percepat saja. Oh itu saja. Oke, kita di percobaan yang terakhir ada connected komponen gitu. Analisis komponen terhubung. Itu menghubungkan dari komponen-komponen yang terhubung. Nah, ini ya. Terus cukup. Oke, itu ya percobaan dari 20 percobaan dari modul yang ketiga. Selanjutnya kita akan masuk ke project gitu, projectnya dari nah projectnya ini kita masukkan. Nah, project modul 3 pemrosesan citra. Nah, di project ini mengintegrasikan teknik-teknik pemrosesan citra dari modul 3 ke dalam sebuah pipeline. Nah, analisis citra yang lengkap dan kohesif masih membangun pemrosesan citra end to end yang menggabungkan processing segmentasi, deteksi fitur, analisis morfologi, dan analisis domain. Nah, ini berdasarkan dari project yang panduan projectnya. Nah, ini di mana tugas ini sudah dibuat oleh kelompok kami. Ya, ini hasilnya. Ini hasil dari projectnya ini pipeline analisis citra modul pemrosesan 3. Ini dia menghubungkan dari seluruh percobaan gitu, jadi satu program sederhana. Nah, hasilnya ini ada di project 3 ini, dan ada di main real time plus web kamera, dimana di project ini menginginkan gitu di percobaan yang ketiga ini menggunakan webcam secara langsung. Kita mencoba dari percobaan morfologi, terus ada HSV ini secara langsung ya, dengan webcam, jadi akan terlihat gitu aja. Oke, kita langsung saja, dimana ada 1, 2, 3, 4, ada 4 gitu, dimana ini ada generate sample image, dimana ini akan ketika kita run, dia akan menghasilkan dari image gitu sebagai input gitu inputnya. Nah, ini sekarang Anda bisa menjadikan Python main py. Nah, ini dia akan menghasilkan dari gambar ini gitu. Ketika kita ngeran itu, nah dia akan menghasilkan dari gambar ini seperti tadi download image. Nah, selanjutnya kita akan mencoba dari HSP color range detector atau kalibrator.
karena kan tadi di percobaan tadi kan juga ada percobaan dari HSP kan. Nah ini kita akan mencoba itu. Nah ini gimana tool interaktif untuk menemukan range HSP warna spesifik dalam gambar. Jadi nanti kita akan mencoba, kita akan mengatur nilai-nilainya, terus kemudian di mana hasil nilai tersebut akan menghasilkan dari warna gambar gitu. Atau ya menjadi warna gambar yang bisa kita ambil gitu nilai. Nah, ini kontrolnya drag bar, adjust CSV, mas otomatis, real time, tekan S, ESC, dan cara penggunaan. Jadi ketika ini udah ada, maka kita bisa ngeran dari percobaannya. Namun ketika belum ada, maka akan error gitu kan, karena file yang akan dibaca dari ASP ini tidak ada. Nah, makanya perlu kita generate sampelnya terlebih dahulu. Nah, sudah baru kita bisa dari run dari HSV kalibrator ini. Jadi ibaratnya kalibrasi HSV lah. Oh, ini sedikit ada error ya. Nah, karena di sini sudah menggunakan Copilot, kita bisa meminta tolong untuk dari memfixkan dari percobaan ini, fixkan percobaan ini. Awalnya tadi bisa ya, memang sebelum dari take video tadi bisa, dia bisa untuk mengkalibrasi lah. Oke, kita skip dulu. Coba kita lanjut di project yang ketiga ini, dia menggunakan pipeline analisis gitu. Kita coba kita tunggu. Oh, oke, ini udah cepat ya, udah selesai. Nah, kita coba run ulang saja bagaimana, apakah bisa di percobaan yang ke project. Nah, ini hasilnya experience calibrator. Nah, ini kan hasilnya. Nah, ini itu 0 sampai 10, S saturation itu 100 sampai 255 dan value ini 100 sampai 25. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini kita bisa lihat ya hasilnya ya. Nah, kita akan melihat. Nah, ini itu ada langsung perbedaan ya. Tanya nah ini maksimumnya bagi berapa, kita bisa atur. Oh ini pengaturan dari konfigurasinya ya, apakah nilainya ini mau kita 0, ini range-nya ya. Nah, ini range-nya maksimumnya. Nah, ini dari saturation-nya, jadi nilai yang akan kita atur. Nah, ini berapa sampai berapa. Nah, dia akan menentukan dari hasil gambarnya. Nah, ini terlihat ya, terlihat beda ya. Nah, ini dari kalibrasi dari HSP. Oke, mungkin itu di percobaan dari HSP Calibrator. Kemudian ada di project yang ketiga. Nah, ini yang telah dibuat, di mana ini program lengkap untuk pipeline analisis citra dengan preprocessing, segmentasi, thresholding, detection, morfologi, hasil dengan laporan statistik otomatis. Jadi tadi hasil dari percobaan 1 sampai 20 ini direkas menjadi satu problem ini. Jadi hasil yang tadi telah dihasilkan kan tadi di close gitu kan, ini tidak save kan. Nah, makanya dengan adanya program ini, yang tadi percobaan yang tadi itu bisa ke save gitu, bisa keluar menjadi satu folder tersendiri, menjadi sebuah output gitu kan. Nah, ini hasil yang akan dihasilkan, dia menjadi sebuah pipeline lah atau folder tersendiri yang dimana isinya ini dari output seluruh percobaan gitu kan. Nah, ini ketika kita run, maka dia akan ibaratnya menyimpan kembali gitu hasil runningnya dari percobaan sebelumnya. Ntar ini masih dari loading ya. Oke, coba kita tunggu. Ntar kita coba saja. Nah, ini mungkin udah kesimpan ya. Nah, nah ini dia udah mulai nge-save dari pipeline analisis citra. Nah, ini logging image, preprocessing, HSV segmentation, thresholding, HSV detection,
morfologi, connected component analysis, Fourier transform, nah visualisasi. Nah ini hasilnya. Nah pipeline selesai gitu, semua hasil tersimpan dalam folder itu. Nah ya, hasilnya tersimpan di sini. Bentar, kita coba cari. Nah hasilnya, nah seluruh hasil tadi tersimpan. Nah hasil dari demo 16, demo 12, demo 10. Nah ini hasilnya tersimpan pun bisa terlihat di sini gitu. Nah ini kan image. Nah ini kita bisa lihat. Nah ini hasil yang tadi kan. Nah ini hasil yang tadi. Oke itu hasil dari percobaan. Oke kita lanjut yang terakhir, dimana ini main utamanya itu dari percobaan projectnya ini real time pipeline analisis citra itu menggunakan webcam version. Terus deskripsinya ini pipeline real time yang berjalan dari webcam dengan optimasi untuk target minimal 10 fps. Nah ini kontrolnya ada P, S, E, M, F, R, Q, C. Ini programnya. Oke langsung saja kita start. Jadi ini secara real time ya, kita menggunakan webcam, terus kita bisa analisis gambarnya atau kita proses gambarnya, pemrosesan entah itu morfologi, entah itu ASV, detection, untuk FFT, nah, dan sebagainya. Ini kita bisa lihat secara langsung, secara real time. Oke, karena nge-crash berkali-kali, mungkin saya menggunakan bantuan dari handphone untuk dari merekamnya dan kemudian nanti disatukan videonya. Nah ini menggunakan handphone. Nah ini tadi terjadi error ya, ini kan masih ada historinya. Nah kita coba langsung saja tanpa merekam dari tanpa kita record. Nah ini adalah hasilnya. Ini hasil yang kita tunggu-tunggu gitu kan, dimana ini hasil dari proyek yang ketiga ya. Nah ini tadi main real time menggunakan web kamera. Jadi sepertinya tadi nge-crash ya, dia nge-crash antara mau run dari Python atau run dari programnya gitu kan. Nah ini nge-crash, makanya hasilnya selalu gagal gitu walaupun udah dibenarkan berkali-kali. Nah ini hasilnya seperti ini. Jadi ini real time pipeline-nya. Nah ini dia meran gitu menggunakan dari webcam plus dari percobaan pipeline gitu. Entah dari preprocessing, edge detection, terus segmentation, morfologi, terus FFT. Nah ini kita jadikan satu lah di sini lah, sesuai dari project yang diminta. Nah ini kita coba lihat, kita ini kan tadi ada panduannya ya, dimana panduannya ini ada, kita lihat. Nah ini ada, nggak bisa di scroll, kita coba naikkan saja. Nah ini ada P, kontrol dari pipeline-nya ini P, toggle preprocessing, terus untuk segmentation itu S, E itu edge detection, terus M itu morfologi. Nah ini morfologi, terus F itu FFT, terus R itu reset to original, terus C itu capture frame, Q itu quit. Nah ini kontrol dari percobaan ini. Nah ini kita coba langsung saja. Ini ada hasilnya juga di pojok kiri. Nah ini ada preprocessing, segmentation, edge detection, morfologi, off, on. Nah ini berganti ya ketika kita tekan dari apa namanya, dari percobaan ini gitu kan. Oke kita lanjutkan saja, ini hasilnya. Kita langsung saja ubah modenya dari preprocessing. Nah ini hasilnya sedikit berbeda ya. Nah ini sedikit terang dan sedikit gelap untuk preprocessing. Terus ada segmentation. Nah ini hasilnya red mask, blue mask, ini hasilnya seperti ini. Mas ada edge detection. Nah ini menghasilkan dari edge detection, hasilnya seperti ini. Kemudian ada morfologi. Nah ini hasilnya seperti ini. Terus ada FFT. Nah ini FFT ini sedikit error ya.
Nah, ini dia ngebling seperti ini hasilnya. Nah, terus ketika mau reset, kita misal di P, terus kita reset. Nah, kita menggunakan R, terus keluar dari program yaitu menggunakan Q. Nah, oke, mungkin itu percobaan di project yang ketiga. Terima kasih. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.